Shalom, saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada pada kesempatan saat ini. Puji Tuhan, ketemu lagi dengan saya di Rahmat Lauli. Di pembahasan kita yaitu firman Allah. Nah, pada kesempatan saat ini saya akan membagikan firman Allah kepada kita. Karena kita tahu bahwa firman Allah adalah kekuatan dalam hidup kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa yang memberikan kekuatan dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayatnya yang pertama, dikatakan sana, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika kita mempelajari firman Allah, berarti kita mempelajari Allah, mengenal Allah lebih lagi. Mau kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ada lagu mengatakan bahwa baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi pertumbuhan iman kita yaitu melalui firman Allah, melalui pendengaran akan firman Allah. Nah, saudaraku yang terkasih, pada kesempatan saat ini saya akan membagikan kepada kita renungan firman Allah. Tema yang saya bawakan pada hari ini, saya akan membawakan tema kita adalah lepas dari khawatir. Nah, inilah yang terjadi dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, tidak lepas dari kekhawatiran. Tapi pada saat ini saya mau katakan bahwa kita harus lepas dari khawatir, saudara. Karena kita yakin ketika kita dalam Tuhan, ketika kita percaya bahwa kekhawatiran itu akan lepas dalam hidup kita, maka kita percaya akan kuasa Allah dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, lepas dari khawatir. Wajar setiap orang itu percaya, orang-orang percaya, setiap orang dapat khawatir. Tetapi kita jangan tinggal di dalam kekhawatiran. Kita harus lepas, saudara, lepas. Pada saat ini, apa itu rasa khawatir? Rasa khawatir adalah rasa takut, gelisah, cemas. Saudaraku yang terkasih, hari-hari ini ada banyak yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan lingkungan kita. Ada begitu banyak yang menakutkan, ada begitu banyak yang membuat kita cemas, gelisah. Apalagi dengan adanya corona, COVID-19 ini. Ada banyak orang khawatir, saudara. Cemas, gelisah, bagaimana kehidupan saya, memikirkan bagaimana keluarga saya. Pasti. Tetapi firman Allah mau mengajarkan kita pada saat ini supaya kita lepas dari khawatir, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita buka Alkitab kita. Bagaimana supaya kita lepas dari khawatir? Kita akan buka dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-16. Buka Alkitab saudara yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Filipi 4 ayatnya ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudaraku yang terkasih, Tuhan mau ajarkan kita di sini adalah ketika ada kekhawatiran terjadi dalam hidup kita, kita mendekat kepada Tuhan Yesus, kepada Allah, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, dikatakan firman, janganlah hendaknya kamu khawatir. Firman Allah, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa jangan kita khawatir. Hendaknya kamu khawatir dalam segala hal, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Yaitu kita harus bersyukur kepada Tuhan dan kita harus berterima kasih kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
Kita mau serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dan kita yakin dan percaya saudara, bahwa di sana ada apa? Ada kekuatan yang Tuhan berikan yang sungguh dahsyat. Tangan Tuhan yang berkuasa itu menolong kehidupan kita. Saudara-saudara harus yakin itu. Yang kedua, bagaimana kita supaya lepas dari kekhawatiran? Yang kedua yaitu kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Kita akan buka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita semua, bagi orang-orang yang percaya. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Mengajarkan kita dalam segala hal, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu apapun rancangan Tuhan dalam hidup kita, kita tahu bahwa rancangan yang terbaik. Dikatakan firman Tuhan dalam Yeremia 11 ayat yang ke-29, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, saudara. Bukan rancangan kecelakaan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara saat ini, apapun persoalan saudara saat ini, percayakan kepada Tuhan, serahkan dalam tangan Tuhan, dan mengucap syukurlah kepada Tuhan. Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Tuhan sedang merancangkan yang terbaik buat hidup kita, memproses kehidupan kita untuk lebih lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Ada banyak cara Tuhan untuk membuat kita bertumbuh, terus berkembang di dalam Tuhan. Artinya berkembang artinya bahwa kita selalu ada dalam Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita bukan hanya begitu-begitu saja. Ya gini-gini aja lah hidup saya. Bukan, saudara. Tapi Tuhan mau kita terus bertumbuh, ada bertunas dan berbuah bagi lingkungan kita. Itu saudara-saudara, kita terus menjadi berkat. Tuhan mengajarkan kita. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita lepas dari kekhawatiran? Percaya akan kuasa Tuhan, saudara. Kita akan buka dalam Matius 14. Matius 14 di ayatnya yang 28 sampai 31. Saya akan bacakan buat semua. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi saudaraku, di sini ceritanya ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air dan murid-muridnya itu salah satu Petrus di sana melihat Tuhan Yesus. Apakah engkau itu Tuhan? Kalau engkau memang itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Marilah kemari berjalan. Petrus mulai berjalan, saudara. Mulai dia berjalan. Ketika dia berjalan, saudaraku yang terkasih, dia mulai bimbang. Ada kekhawatiran. Benar gak ini? Benar gak? Saudaraku, padahal dia sudah bersama dengan Tuhan.
masih ada keraguan, gak percaya akan Tuhan. Sekarang juga saudaraku yang terkasih dalam kehidupan kekristenan kita, padahal kita sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita bersama dengan Tuhan. Mungkin dari kecil kita sudah bergereja, kita sudah percaya Tuhan, tetapi kita masih ada keraguan. Benar gak ya? Kita ragukan kuasa Tuhan. Benar gak ini terjadi dalam hidup kita? Ini benar gak? Kita masih ragu terkadang. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita pada kesempatan kali yang ketiga ini, itu percaya akan kuasa Tuhan. Kita harus percaya akan kuasa Tuhan, maka mukjizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Dikatakan dari firman Allah di ayat ketiga, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang? Hai orang-orang Kristen yang percaya dalam Tuhan, mengapa kau bimbang ketika kau dalam masalah? Kan ada Tuhan. Ada Tuhan yang besar itu selalu bersama-sama dengan engkau. Saudaraku, kita harus percaya akan kuasa Tuhan. Mukjizat Tuhan itu masih ada dalam hidup kita. Itu saja firman Tuhan pada kesempatan saat ini kepada kita. Semoga kita selalu belajar terus akan firman Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita selalu, yang pertama itu mendekat diri, berdoa kepada Tuhan, dan kedua itu mengucap syukur kepada Tuhan, dan ketiga percaya akan kuasa Tuhan yang besar itu dalam kehidupan kita, supaya kita lepas dari kekhawatiran, dari persoalan yang terjadi. Kita yakin bahwa Tuhan bekerja di dalam. Terima kasih saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus